wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ma'asyiral muslimin, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti dalam siaran online kita melalui beberapa channel, dan para hadirin yang khususnya hadir di majelis yang mulia ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkumpulnya kita di pagi hari ini menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab diampuninya dosa-dosa kita, dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan taufik dan hidayah, serta dimuliakan dengan keistiqomahan dan kemuliaan di akhir hayat dengan husnul khatimah. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini dan kita masih berada di bulan Zulhijjah, barangkali masih ada sisa-sisa spirit semangat hari raya Idul Adha, yang dimana Zulhijjah meskipun jumhur ulama mengatakan yang menjadi bagian daripada Ashhurul Hajj, menjadi bagian dari bulan-bulan haji itu hanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ala ashharil qaulain, seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menafsirkan al-hajju ashhurum ma'lumat. Beliau mengatakan yang disebut dengan bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 10 hari bulan Zulhijjah. Tetapi kita sebagai seorang muslim tentunya tidak akan pernah putus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana kita telah dipertemukan dengan musim-musim yang mulia, musim-musim yang penuh dengan kebaikan seperti bulan Ramadan, kita akan dipertemukan lagi dengan bulan Zulhijjah, dipertemukan lagi dengan bulan Muharram yang akan datang, dan terus akan dipertemukan dengan bulan-bulan penuh kebaikan. Hingga pada akhirnya nanti kita akan dipertemukan dengan ajal kita dalam kondisi husnul khatimah. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara tokoh utama yang tidak bisa kita lepaskan daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum, bahkan secara khusus tentang kisah hari raya Idul Adha, atau bahkan syiar ibadah haji, salah satu di antara tokoh yang tidak bisa lepas daripada itu semua adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan kita mengenal dalam kebiasaan kita ada istilah namanya sholawat Ibrahimiyah, yang sampai sekarang kita masih baca kalau kita sedang baca berada dalam posisi tasyahud, tahiyat akhir. Dan ini adalah salawat, bukan salawat sembarang salawat. Dalam riwayat, salawat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada Nabiullah Muhammad SAW melalui Jibril. Ada yang mengatakan ini adalah salawat yang mengajarkan Jibril secara langsung, yang dimana sifatnya ini tidak melepaskan kalimat Ibrahim dengan kalimat Muhammad, dan seakan-akan menggantungkan apa yang diharapkan oleh Muhammad SAW kepada ayahnya, yaitu Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam, dengan sifat salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Mendoakan bersolawat
kepada Nabi Muhammad seperti engkau ya Allah. Ini yang dijadikan rujukan siapa? Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkahilah Nabi kita Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Jadi seakan-akan memang ini adalah mata rantai dakwah yang tidak pernah putus. Dan Nabiullah Ibrahim ini adalah teladannya para nabi. Di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam ini di antara nabi yang memiliki banyak spotlight. Apa itu spotlight? Menjadi titik perhatian, sering diangkat, sering dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya apa? Yang paling utama kata para ulama disebabkan karena keteladanan yang dimiliki oleh Khalilur Rahman. Bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini memiliki keteladanan yang tiada tara. Dan Allah itu sering memberikan sifat Nabi Ibrahim itu dengan beragam-ragam sikap. Apa sifat? Di dalam ayat beliau mendapatkan sifat Awwahun Halim. Orangnya itu bijaksana. Dalam ayat yang lain sampai disebutkan Ibrahim itu sebanding dengan umat. Satu umat itu sebanding dengan Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Pujian. Oleh karenanya apa gerangan? Kira-kira apa yang menyebabkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menjadikan beliau itu sebagai teladan? Bahkan gelar yang kita sering dengar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki satu bekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagaimana mestinya para nabi yang dijadikan manusia-manusia pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, safwatu khalqillah. Karena yang jelas dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus meyakini yang namanya nabi dan rasul ini adalah manusia pilihan dengan segala bentuk kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Tetapi kekurangannya itu bukan seperti kekurangan manusia biasa, tetapi yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim dan para nabi-nabi lainnya, para rasul-rasul lainnya adalah di antara bentuk kebijakan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu di antara para nabi yang hampir tidak memiliki kesalahan yaitu adalah Nabi Ibrahim AS. Kalau nabi-nabi lainnya kan ada kisahnya, bahasa gitu. Kalau orang Betawi ada ceritanya, ada catatan. Nabiullah Musa alaihissalam pernah terlibat di masa mudanya apa? Taurat. Bahasanya kita begitu kan, berantem deh. Nabi Musa orangnya gede, kuat, tinggi. Waduh, lu sekali nyentil kalau kita punya kuping di situ merah. Ya minimal Haji Naim dah. Kan gede orang beliau. Dulu ketika beliau belum menjadi seorang nabi, ada peristiwa tawuran, beliau nggak tahu menahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kalau bahasa kita, yang penting orang kampung gua belain dah. Orang yang nyerang anak kampung dia nih, main dibela-belain, dipukul aja itu. Fawakazahu Musa faqadha alaih, dipukul sama Nabi Musa, faqadha alaih, joprak tuh. Kalau bahasanya orang Sabeni, orang Cingkrik, gua kepret, joprak tuh. Ya, pukul, meninggal. Ini kisahnya Nabi Musa sebelum menjadi seorang nabi. Dan pada akhirnya beliau ditakdirkan berhijrah. Ketika berhijrah, meninggalkan kampung halamannya, mendapatkan risalah, diangkat menjadi seorang. Tapi kesalahan ini bukanlah kesalahan yang besar di masa itu, karena syariatnya berbeda. Ketika kembali menjadi seorang nabi, Musa yang dulu ketika masa kecilnya pernah tumbuh kembang di istananya Fir'aun, dulu dia pergi meninggalkan dengan membawa cerita yang tidak mengenakan, kembali menjadi seorang nabi, diungkit-ungkit oleh Fir'aun. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Musa, jangan belagak jadi penceramah.
Jangan belaga menjadi seorang pendakwah, jangan belaga menjadi seorang rasul. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta. Engkau ini dulu pernah berbuat ini dan itu. Nabi Musa ada catatannya, Nabi Nuh ada catatannya, Nabi Lut ada catatannya, Nabi Isa juga sama. Tetapi ada satu nabi yang hampir tidak pernah, selain Nabi Muhammad SAW, adalah Nabiullah Ibrahim AS. Dan satu-satunya nabi yang tidak pernah memiliki kesalahan dalam hidupnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya ulul azmi itu bukan hanya sekedar tidak memiliki kesalahan, tetapi ujian yang beratnya luar biasa. Sampai kemudian Allah takdirkan Nabi Muhammad SAW menjadi Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah salah satu di antara para nabi dan para rasul yang memiliki keutamaan. Salah satu di antaranya adalah salimul qalb. Beliau memiliki hati yang bersih, atau istilahnya qalbun salim. Dan di Al-Quran ini aneh bin ajaibnya, ketika Allah memuji tentang illa man atallaha biqalbin salim, atau dalam ayat lainnya idja'a rabbahu biqalbin salim, kalimat qalbun salim, hati yang bersih ini di dalam Al-Quran cuma ada dua, dan itu dua-duanya disematkan hanya kepada Ibrahim alaihissalam. Kira-kira apa gerangannya yang Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai mendapatkan gelar itu? Qalbun salim. Yang kalau kita buka lembaran kisahnya, Imam Ibnu Katsir dalam kisahnya atau dalam kitabnya itu Tarikhul Anbiya, itu di antara kisah yang cukup panjang itu dan riwayat yang memiliki banyak riwayat yang mutawatirah itu di antara kisah Nabi Ibrahim. Kan kita hampir nih setiap Idul Adha pasti kisah yang diangkat itu adalah Ibrahim alaihissalam. Kalau Idul Adha yang dikaitkan adalah kisahnya bagaimana beliau diperintahkan untuk mengorbankan Ismail alaihissalam. Sampai sekarang masih ada. Di Mekah itu masih ada, Jabal Kurban itu masih ada. Saya doakan mudah-mudahan yang ada di sini yang ngikutin siaran langsung, kita doakan mudah-mudahan bisa pergi haji. Minimal pakai ONH reguler, ONH biasa. Ya mentok-mentoknya ONH plus, jangan furoda. Furoda penuh ini doang. Ntar udah wali matu sama gak jadi berangkat. Kayak artis-artis gak jadi berangkat. Jadi gimana cara nunjukin ya? Kalau Bapak umroh sama saya unjukin kan. Jadi kalau sekarang posisinya itu di bawah istana raja yang di Mina. Ini kan Raja Saudi kan istananya di mana-mana. Kayak orang Betawi, kontrakannya di mana-mana. Di Mekah aja tuh istananya berapa? Istana raja di Masjidil Haram lain, di Mina lain, Masya Allah banyak. Ada istana raja di Mina itu. Kalau bapak-bapak gimana yang ngejelasin ini, saya udah susah nih. Harus praktek, harus ke sana. Jadi kalau kita habis city tour, ini masalahnya orang Indonesia diajak city tour pas umroh tuh lagi lempengan pulus-pulusnya nih. Berangkat dari hotel melek, nyampe hotel udah merem aja. Nyampe nih, udah tadi. Gua Hero udah lewat tadi. Jabal Sur udah semua Bu, udah semuanya Pak, udah semuanya. Habis ketemu roti, ketemu biskuit nih. Habis bangun sholat subuh 3. Jam 7 udah city tour udah nggak ada. Jadi kalau kita pergi meninggalkan Mina tuh, ini yang kita bisa temukan di luar haji. Kalau dalam haji susah, nggak kelihatan kalau banyak orang. Kalau kita meninggalkan dari Arafah kan bisa keliling tuh, Arafah, Mina, Musdalifah, itu city tour aja ngeliatin ini nih tempat pelaksanaan ini. Kalau bisnya melalui jalur Aziziyah, nah istilahnya ini Aziziyah, ini nama daerah nih Aziziyah. Itu kalau istana raja di sebelah kiri, lewat istana raja, gedung terakhir, bangunan terakhir istana raja, itu ada kubah kecil tuh. Kubah kecil. Disitulah tempat watallahu lil jabin. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara.
Apa jawabannya Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas. Ketika kalimat watallahu lil jabin itu letak di mana ketika Nabiullah Ibrahim meletakkan anaknya yang hampir saja disembelih. Dan kemudian Allah katakan wa fadainahu bidzibhin azim, digantikan dengan seekor domba yang besar. Itu masih ada dijadikan prasasti. Kita berharap mudah-mudahan pemerintah Arab Saudi juga memiliki perhatian yang tinggi terhadap sejarah-sejarah Islam yang masih ada di sana, dan saya yakin masih banyak jutaan sejarah. Sebagaimana mereka memperhatikan juga memberikan perhatian kepada para artis-artis internasional dengan berbagai konsernya di Arab Saudi. Ya. Satu sisi juga jangan lupa situs-situs bersejarah masih banyak. Kalau sekarang kan udah berkembang, Gua Sur aja udah pakai, katanya mau dibangunin eskalator katanya. Ini nggak apa-apa, bagus. Kita dulu ngos-ngosan ketika badan kita belum segemoy ini. Wah, naik itu apa? Beban hidup belum besar waktu itu. Ini kisah Ibrahim. Idul Adha kaitannya dengan Ibrahim. Haji yang begitu dahsyatnya ibadah haji, meskipun intinya cuma 5 hari 6 hari, tapi itu tidak akan pernah terlepas daripada sejarah seorang Ibrahim alaihissalam. Bahkan sholat kita yang kita kerjakan sampai hari ini, mau sholat fardu, mau sholat sunnah, itu tidak akan pernah lepas dari mulai zikir yang dibaca, dari mulai sholawat yang dibaca, bahkan tata cara yang dikerjakan pun itu tidak akan pernah lepas dari seorang sosok yang bernama Ibrahim alaihissalam. Kalau di dalam Al-Quran kita pernah membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu kan doa diambil dari mana? Dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau mengatakan wa ma ana minal musyrikin, itu adalah doa Nabi Ibrahim ketika beliau berhadapan dengan kaumnya. Oleh karenanya qalbun salim, hati yang bersih, yang seperti apa yang Allah angkat dari seorang Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi sampai disebutin qalbun salim, hatinya bersih. Dan ketika beliau berdoa, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, itu lagi-lagi pun disematkan kepada Ibrahim alaihissalam. Apa kira-kira yang menjadikan Ibrahim itu mendapatkan gelar qalbun salim, hati yang bersih? Yang pertama, menurut para ulama, seorang Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan gelar qalbun salim itu yang pertama karena dia adalah orang yang tidak pernah terjebak dalam kemusyrikan. Di saat zaman tersebut orang lagi ngetren-ngetrennya kemusyrikan, beliau ini memiliki upaya tersendiri untuk menjaga hatinya agar tidak terjebak dalam kemusyrikan. Dan ini biasanya menjadi karakter nih. Orang ketika hidup di satu zaman dan dia tidak terjebak dengan penyakit yang sedang mewabah pada saat itu, biasanya itu adalah tanda-tanda terpilihnya seorang hamba di hadapan Allah. Ini kelas levelnya Nabi nih, levelnya Nabi Ibrahim. Level manusia biasa aja, level manusia biasa nih. Tetapi yang nanti di akhirat derajatnya itu akan berbaris di belakangnya para nabi. Siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, yang bernama Abdullah bin Abi Quhafah. Dalam riwayat namanya bukan Abdullah, namanya Atiq. Biar tahu sedikit, nama saya ada yang nyamain gitu. Salah balik. Saya nyamain nama beliau. Ya balik. Iya kan, kalau dibaca di dalam sirahnya begitu tuh. Dalam Syiar A'lamun Nubala, dalam biografi yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi, nama beliau Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah pun itu bukan nama asli bapaknya. Nama aslinya adalah Utsman. Jadi Abdullah bin Utsman As-Siddiq ada gelar beliau. Nama aslinya adalah ada yang mengatakan Abdullah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha putri beliau mengatakan nama beliau adalah Atiq. Dipanggil Atiq karena ketampanannya. Jadi jangan komentar sembarangan. Nama perempuan yang ngomong kayak gitu ngopinya kurang jauh.
pas baca kita biasanya senyum-senyum. Bener ini GR. Kita punya nama GR sendiri. Masya Allah. Tapi tentunya ketampanan saya nggak sama dengan ketampanan yang Abu Bakar. Apalagi beliau punya kedudukan. Dikatakan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyepakati manusia pertama setelah masuknya para nabi, para rasul dan ahlu bait Nabi SAW, manusia pertama yang akan masuk surga adalah Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena dia selama hidupnya tidak pernah meletakkan keningnya untuk menyembah berhala. Makanya ini orang hatinya paling bersih, Pak. Jadi kaitannya itu, penyakit paling besar bagi manusia itu sebenarnya bukan hanya dengki, hasut, amarah, bukan. Hatinya dulu nih. Karena kemusyrikan itu adalah penyakit hati yang paling besar. Orang kalau udah terjebak dengan kemusyrikan, udah paling kotor. Udah paling kotor. Bentuk kemusyrikan zaman sekarang apalagi? Udah macem-macem. Kalau dulu udah jelas berhala. Sekarang berhalanya macam-macam. Jabatan, apalagi harta. Kalau di motor beat itu tulisannya harta tahta siska. Pacarnya dia itu yang punya motor beat siska. Harta tahta dan siska. Harta tahta wanita. Nabiullah Ibrahim memiliki hati yang bersih. Seorang Abu Bakar yang mungkin bukan tandingannya, dan memang bukan tandingannya, manusia biasa. Tetapi di zaman itu satu-satunya manusia yang menjawab ajakan Nabi Muhammad SAW tanpa ragu siapa? Abu Bakar. Kalau di dalam sejarahnya itu dikatakan manusia yang paling lembut, paling gampang diajak Islam. Wahai Abu Bakar, saksikanlah, ketahuilah, anni Rasulullahi ilaikum. Saya Nabi, utusan Rasul, utusan Allah. Kata Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Enggak pakai emang benar, mana dari itu? Masa iya? Enggak ada begitu. Itu. Dan di hari pertama beliau masuk Islam, beliau sudah bisa mengajak 4 orang. Masya Allah, ini 4 orang dan ini pentolan semua nih. Utsman bin Affan masuk Islam melalui Abu Bakar. Abdullah bin Mas'ud dari Abu Bakar. Para pembesar-pembesar, Utsman bin Tolha dari Abu Bakar. Dan beliau berdakwah di kalangannya. Beliau ini pengusaha konglomerat, berdakwahnya konglomerat. Salah satu di antara kesamaan yang ada adalah safwatu khalqillah, orang-orang yang tidak terjebak dalam kemusyrikan. Nabiullah Ibrahim yang pertama yang menjadikan dirinya adalah qalbun salim karena memiliki hati yang bersih dari kemusyrikan. Dalam sebuah doa yang sampai sekarang kita baca, inni wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini kan doa deklarasi, Pak. Deklarasi siapa? Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau mengatakan dengan lantang di hadapan kaum, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Saya tidak akan pernah memalingkan wajah saya daripada zat yang menciptakan langit dan bumi. Enggak ada. Dan ini adalah pernyataan. Ini adalah apa? Deklarasi yang dinyatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di hadapan kaumnya. Cobaan beliau ketika menjadi orang yang Sholawatan dulu. Berapa jam? Berarti tahan dulu nih. Boleh kopi dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri lil zalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri lil zalimin bil zalimin wa
وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, yang pertama tadi selamat daripada kemusyrikan. Yang kedua, beliau memiliki sifat qalbun salim karena berani mendeklarasikan anti dengan kemusyrikan. Makanya ketika beliau memiliki statement di hadapan kaumnya dalam kisah yang kita sering dengar, bahwasanya beliau itu ketika dihadapkan dengan satu kondisi kemusyrikan yang merajalela, beliau melakukan sebuah aksi, di antaranya apa? Menghancurkan berhala. Tetapi ini ayahnya beliau dalam kalangan ulama, di kalangan ulama terjadi berbeda pendapat. Ayahnya bernama Azar, ada yang memiliki nama lain dan sebagainya. Ketika beliau menyadari ayahnya ini seorang pembuat berhala, tetapi cara yang ma'ruf, yang baik ketika beliau mengingkari itu bukan ayahnya yang beliau serang secara langsung, tetapi ingin memberikan dampak yang luas dari dakwahnya ini ketika beliau hancurkan berhala-berhala itu. Dan pada akhirnya itu kampak ditinggalkan di berhala yang paling besar. Kemudian terjadilah dialog, dan kemudian beliau mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Saya nggak melakukan ini, tetapi yang melakukan ini semua adalah ini nih berhala paling gede. Itu kampaknya ada di situ. Ini salah satu di antara catatan Nabiullah Ibrahim pernah berdusta dalam hal ini. Dustanya pun bukan untuk kemenangan dirinya, bukan keuntungan dirinya, tetapi untuk memutarbalikkan logika yang ada pada kesesatan umatnya saat itu. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nih, yang menghancurkan berhala dia yang gede. Tetapi diterima nggak sama kaumnya? Tidak, mana mungkin, nggak bisa. Dan ini adalah deklarasi. Artinya apa? Ketika kita menjadi seorang pribadi yang mengatakan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, butuh ada sebuah aksi. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendeklarasikan ini ketika beliau di dalam Al-Quran dikatakan wahajahu qaumuh qala tuhajjuni fillah. Ketika mereka kaumnya itu menggugat kepada Ibrahim tentang sosok Allah Subhanahu wa taala, kemudian diladeni nama Ibrahim alaihissalam dengan sebaik-baiknya hujjah, dengan sebaik-baiknya apa? Perdebatan, diterangin. Makanya dikatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin wa huwa alladhi yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfi. Terus diterangkan Allah itu adalah orang apa? Zat, bukan orang, zat yang memberikan aku makan, memberikan aku minum, kalau aku sakit dia menyembuhkan. Dialog-dialog seperti ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bahwasanya Ibrahim alaihissalam ini memiliki hati yang jernih. Dia menolak kemusyrikan, tidak melakukan kemusyrikan, dan dia mengajak kepada semua orang untuk tidak melakukan kemusyrikan yang sama pada saat itu. Kemudian yang ketiga, di antara sebab seorang Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar qalbun salim ini, beliau tidak pernah menggantungkan harapannya kepada seseorang daripada makhluk. Harapannya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Al-Quran surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisahnya Nabiullah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarni fa innahu sayahdin. Dia menyatakan saya tidak akan ada urusan sama kalian. Oleh karenanya kemandirian Ibrahim alaihissalam ini bukan hanya soal bagaimana dia menjalani hidup, tetapi kemandirian dalam akidah.
Dia tidak pernah meminta tolong kepada seorang hamba manapun. Bahkan ketika beliau dulu dengan berat hati mengantarkan istrinya yang diperintahkan oleh Allah untuk diantarkan kemana? Ke kota Mekah, ke tanah Mekah waktu itu, yang lagi tandus-tandusnya, gersang-gersangnya. Istri beliau yang bernama Hajar. Sarah yang pertama, Hajar yang kedua, ibunya Ismail. Siti Hajar ketika dibawa dan kemudian sampai di sana, seorang Ibrahim yang memiliki anak kecil, putra yang masih kecil yang bernama Ismail alaihi wassalam. Tiba-tiba baru sampai di sana, beberapa waktu tinggal di Mekah, Allah perintahkan lagi untuk kembali ke bumi Palestina. Beliau bingung, hatinya tuh selembut itu, mau meninggalkan anak dan istrinya tuh kayak gimana ini saya tinggalin, bolak-balik. Padahal perintahnya itu sudah jelas, kembalilah engkau kepada bumi Palestina, karena masih ada lagi tugas dakwah di sana. Kemudian ketika beliau sudah dalam kondisi seperti itu, istrinya melihat, ini kok suami dari tadi kayak gundar, kayaknya mau diomongin nggak berani, mau disampaikan juga nggak jelas. Diparanin oleh Siti Hajar. Kenapa wahai suamiku, mau kemana? Ketika Ibrahim alaihissalam tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, timbullah pertanyaan dari seorang Siti Hajar dengan pertanyaan, Allahu amaraka bihada. Ini kalaupun engkau meninggalkan aku dengan Ismail di tempat ini, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan diriku? Di situ Ibrahim coba mengatakan, nah, Allahu amarani bihada. Allah lah yang memerintahkan aku ini. Jawaban seorang istri yang salehah, pergilah. Innallaha lan yudayyi'ana. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Kalau emang ini urusan udah Allah, pergi. Ini hati sebegitu lembutnya, Pak. Bingung ninggalin istri sama anak masih kecil. Begitu gundahnya beliau. Oleh karenanya ketika beliau melepaskan keluarganya, begitu beratnya beliau meninggalkan amanah demi menjemput amanah yang baru. Para ulama mengatakan disinilah berat hatinya seorang Ibrahim alaihissalam digantungkan dengan rasa tawakal yang besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan itu sampai datang sampai sekarang. Doanya Nabi Ibrahim kepada penduduk Mekah, warzuqhu minas samarat, kan gitu. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Itu kan tuntutan doanya siapa itu? Ibrahim alaihissalam. Saya sejujurnya itu, ketika saya masih mondok di Mekah dulu, banyak buah-buahan yang saya temukan di Mekah yang tidak saya temukan di Indonesia. Dan itu cuma ada di Mekah. Dan Mekah nggak ada pohonnya. Mungkin kalau Pak Jigaus sering keliling-keliling ke Bidal, itu buah di Saudi nggak ada, kebunnya nggak ada. Tetapi doanya Nabiullah Ibrahim, warzuqhum minas samarat. Orang Mekah itu paling enak, Pak. Bapak kalau pergi ke pasar, ada pasar dua di Mekah itu, pasar induk, bukan Kramat Jati. Ini saya kasih unjuk nih. Yang satu pasar namanya Jarwal. Pasar Jarwal. Wajib Suban pernah jual kambing situ. Aku pernah jual kambing. Maka tuh kenal banget kan itu Jarwal. Itu kan berewok kan tuh dulu. Sekarang kambing udah nggak boleh. Sekarang cuma ada pasar unggas sama pasar sayur doang. Pasar saya udah digusur. Ada satu lagi namanya yang besar, pasar Suk Al-Ka'kiyah. Al-Ka'kiyah, dulu pemiliknya namanya Al-Ka'ki. Marga pemilik Al-Ka'kiyah ini jadi nama jalan Al-Ka'kiyah. Itu gede, Pak. Itu Bapak selengkap-lengkapnya Kramat Jati pergi ke situ. Bapak pasti nanya, ini buah apa ini? Ini buah mana? Ini dari mana? Italia. Ini dari mana? Ukraina. Dari mana? Masya Allah. Buah-buahan yang Ustaz dagang kagak temuin di Jakarta semua. Kelengkeng aja ada. Nyari apa? Durian ada. Daun kelor aja ada. Daun kelor. Lah beneran. Daun kelor ada. Daun pisang ada. Lah pokoknya kagak ada. Gimana caranya Allah kirimin? Ini adalah sebab diantara keberkahan Nabiullah Ibrahim. Waj'al af'idatan minan nas, di antara doa yang sampai sekarang masih berlaku di Mekah. Waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Hati-hati kita bergantung dengan Mekah. Orang baru pulang haji nih, haji furoda 350 juta.
Waduh, udah berangkatnya deg-degan, pulangnya deg-degan. Orang yang pulang haji habis 100 juta, nyampe rumah, badan masih capek, masih lelah, ditanya, mau haji lagi nggak? Jawabannya masih mau. Orang pulang umroh 9 hari 2 hari, nyampe rumah tanya, mau umroh lagi? Mau. Tahwi ilahi. Yang terakhir, ma'asyiral hadirin, yang menyebabkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang memiliki gelar qalbun salim adalah karena salamatu akhlaqihi minar radhiyah. Hatinya bersih daripada akhlak yang buruk. Sayyidina Rasulullah SAW pernah dalam suatu hadis mengungkapkan, ketika ditanya manusia mana yang paling afdol wahai Rasulullah, manusia mana yang paling baik, jawaban Rasulullah, mahmumul qalbi saduqul lisan. Sifatnya ini, mahmumul qalbi saduqul lisan. Para sahabat bertanya lagi, saduqul lisan, lidah yang jujur, mulut yang jujur kami tahu, tapi kalau mahmumul qalbi itu apa? Kata Nabiullah Muhammad SAW, Rasulullah SAW mengatakan, qalbun naqi, hati yang bersih, la hasada fihi wala khillun, hati yang bersih, nggak ada benci, nggak ada dengki. Ini hati yang disebut dengan mahmul qalb. Kaitannya kepada Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak, satu-satunya nabi di antara nabi setelah Nabi Muhammad SAW yang ngedoain kaumnya itu nggak tega, ngedoain kaum jelek itu nggak tega. Bahkan beliau pernah dulu meminta kepada Allah supaya kaumnya Nabi Lut jangan disiksa. Yujadiluna fi qaumi Lut. Tetapi Ibrahim alaihissalam kemudian mendapatkan pesan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana menyikapi kaum-kaum tersebut. Dan dari sinilah Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil dengan keluarganya berdakwah di Palestina, meninggalkan sejarah dakwahnya di Mekah. Sampai saat ini keberkahannya tidak akan pernah pupus. Apa yang kita temukan dalam syiar-syiar ibadah kita, dalam Idul Adha, dalam ibadah haji, dalam tawaf, dalam sa'i, dalam Ramyul Jamarat, semuanya itu memiliki keterkaitan kuat dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ini adalah sebuah pelajaran bahwasanya dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah perpanjangan tangan dari perjuangan dakwah seorang ayahnya yang bernama Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan dari pelajaran ini kita akan bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan ayahnya Ibrahim alaihissalam dan para nabi. Di antara mereka yang memiliki sofwatu khalqillah disebabkan karena hatinya yang bersih. Mudah-mudahan Allah sucikan hati-hati kita, Allah bersihkan hati-hati kita. Semakin dekatnya kita dengan kebaikan di majlis-majlis kebaikan seperti ini, mudah-mudahan hati kita makin kokoh, hati kita makin lapang, hati kita makin bersih, dan Allah berikan kemuliaan kita dengan menjadi orang-orang ketika bertemu dengan Allah nanti. Allah bersihkan hati-hati kita dari penyakit-penyakit dunia, dari penyakit dengki, hasad, dan amarah kepada sesama kaum muslimin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, saya mengajak untuk baca surah Al-Fatihah. Wabil khusus kita niatkan untuk para orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus Abah Faisal dan keluarganya, guru kita Kiai Haji Fauzi, Kiai Haji Fahmi yang sedang melakukan safar ke Jawa Timur karena ada acara keluarga. Kita doakan mudah-mudahan safarnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, dan juga kita niatkan untuk para anak-anak kita, putra-putri kita yang sedang menimba ilmu, yang sedang kuliah. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka keturunan yang soleh dan solehah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan akhlak yang mulia. Allah lapangkan rezeki para orang tua yang sedang membiayai pendidikan anak-anaknya. Allah sembuhkan penyakit keluarga kita yang sedang sakit, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita dengan istiqomah dan niat wa ila hadratir Rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina bi hudaka wa 'allimna wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. ونعم النصير. رب انفعنا ببركتهم ومن حسن حرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وصحبه وسلم.